Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji UKIN, Uji Kinerja, PBG dalam Jabatan Angkatan 2, Universitas Negeri Semarang, tahun 2021, mata pelajaran Seni Budaya. Perkenalkan, nama saya Joko Irawan, Guru SMP Negeri 1 Cikande, Kabupaten Serang. Sebagai mahasiswa PBG dalam Jabatan Angkatan 2, Universitas Negeri Semarang, mata pelajaran Seni Budaya, tahun 2021. Saya akan menampilkan uji kinerja video praktik pembelajaran. Berikut kartu uji kinerja video praktik pembelajaran. Saya akan menampilkan video praktik pembelajaran. Materi ajarnya adalah pameran. Untuk kelas 9 semester ganjil. Untuk pertemuan yang pertama, kepada dosen penguji, mohon bimbingannya dan mohon arahannya. Untuk kemudian hari menjadikan saya sebagai guru yang lebih baik lagi, menjadikan saya guru yang lebih profesional. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya kalian semua anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah baik. Baik anak-anak, hari ini tanggal 18 Agustus tahun 2021, tepatnya jam 9, kita mulai belajar sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Nah, sebelum kita belajar anak-anak, Bapak mau tanya, sudah mandi belum? Sudah sarapan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Hebat. Sudah mandi, sudah sarapan, sudah rapi, luar biasa. Kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini diawali dengan doa. Ya, silakan Damar dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Ya, terima kasih Damar yang sudah memimpin doa dalam kegiatan hari ini untuk mengawali belajar kita pada pagi hari ini. Baik anak-anakku, seperti biasa Bapak akan cek kehadiran. Yang tadi pagi sudah Bapak cek ya, sudah Bapak kirim melalui Google Form, kalian sudah mengisi kehadiran di sana. Nah, ketika Bapak lihat di layar Google Meet ini,
Sepertinya sudah lengkap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, kegiatan kita masih daring dan kita Kabupaten Serang sekarang masih menjalankan PPKM ya. Sekarang masih masa pandemi ya. Mari kita sama-sama menjalankan protokol kesehatan dengan baik ya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan memberikan kesehatan untuk kita semuanya. Gitu ya anak-anak ya. Iya. Ya, untuk memupuk rasa nasionalisme anak-anak, mari kita bersama-sama akan menyanyikan lagu Padamu Negeri. Ya, untuk memberikan rasa semangat, memupuk rasa nasionalisme, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Padamu Negeri. Ya, nanti semua peserta didik dimohon untuk berdiri. Begitu ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Ya. Ya, silakan duduk kembali. Ketika belajar anak-anak, kamera harus selalu on ya, kamera harus selalu on ya untuk memantau aktivitas kalian ketika kalian proses belajar. Nah, nanti jika memang kalian ada perlu izin ke belakang, ke toilet, silahkan klik gambar tangan dan memberikan pesan pada laman chat yang sudah tersedia pada Go-Meet ini ya. Begitu anak-anak ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Sebelum kita mulai, Bapak akan memberikan semangat dulu ya, yel-yel yang terkait sebagai motivasi kita dalam mempersiapkan diri belajar pada hari ini ya. Nanti silahkan dijawab ya dengan penuh semangat ya. Bisa dimulai anak-anak? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Semangat pagi. Semangat. Salam budaya. Ya. Baik, terima kasih anak-anak. Bapak akan menampilkan PPT untuk menjelaskan apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya. Baik, mulai di slide yang pertama. Ini ada kata-kata motivasi ya untuk kita semua, khususnya untuk kalian peserta didik. Silakan dibaca oleh Intan. Silakan Tan. Jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan dengan perihnya kebodohan. Ya, saya ulangi. Jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, ya anak-anak ya, maka kamu harus tahan dengan perihnya kebodohan ya. Ini adalah kata-kata yang disampaikan oleh Imam Syafi'i ya. Maksudnya apa? Maksudnya jika kalian malas belajar atau tidak mau belajar, maka kedepannya kalian harus siap-siap menghadapi perihnya kebodohan. Kira-kira informasi minggu yang lalu tentang apa saja ya yang sudah Bapak infokan? Ada yang masih ingat? Saya Kak Intan. Silahkan Intan. Pertemuan terakhir minggu yang lalu, Bapak menyampaikan hari ini kita belajar tentang pameran. Ya, minggu yang lalu Bapak menyampaikan tentang pameran. Ya, hari ini berarti ya kita belajar tentang pameran. Ada yang masih ingat lagi? Ya, pameran seni rupa. Nah, ini adalah pertemuan pertama anak-anak ya. Pertemuan pertama pada kegiatan materi pameran seni rupa. Nah, kemudian kompetensi dasar atau KD apa yang akan kita tempuh? Ini kita ke KD 3.4, yaitu tentang memahami konsep dan prosedur pada kegiatan pameran.
begitu ya. Nah, kemudian tujuan apa yang akan kita pelajari pada hari ini ya? Tujuannya adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian pameran dengan tepat ya. Peserta didik mampu mendeskripsikan tujuan pameran seni rupa dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu mendefinisikan fungsi pameran di sekolah dengan tepat. Yang keempat, peserta didik mampu mengklasifikasikan berbagai jenis pameran. Ya, itu tujuan yang akan kita tempuh 60 menit ke depan. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Nah, manfaat apa yang akan kita dapatkan dalam kegiatan belajar kali ini? Ya, nah di sini manfaat pembelajaran pameran seni rupa dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya menumbuhkan serta menambah kemampuan menilai dan menghargai karya orang lain. Kemudian, sebagai sarana promosi. Yang ketiga, dapat membangkitkan motivasi. Ya. Yang keempat, bersosialisasi dengan orang lain melalui kegiatan pameran. Ya, anak-anak ya. Oke. Kita lanjutkan anak-anak. Materi belajar yang akan kita tempuh, ya, di sini Bapak coba membuat peta konsepnya ya, anak-anak ya. Oke. Materi yang akan kita tempuh yang pertama adalah konsep pameran, ya. Di sini adalah pengertian pameran. Nah, nanti kita akan belajar pengertian pameran, kemudian tujuan dan fungsi pameran, dan ketiga adalah jenis pameran. Nah, kegiatan hari ini adalah daring ya. Bisa menggunakan laptop atau smartphone. Begitu anak-anak ya, sesuai dengan apa yang Bapak tampilkan ya. Nah, materi ajar sudah terlampir pada bahan ajar. Nah, nanti sudah terlampir pada PPT ini. Ya. Kita lanjutkan anak-anak. Oke. Media pembelajaran. Media pembelajaran yang kita pakai yang pertama adalah PPT ya, PPT, PowerPoint. Nah, PowerPoint yang sudah Bapak tampilkan ini adalah media pembelajaran ya, PowerPoint. Yang kedua adalah video pembelajaran. Nanti kita menggunakan video sebagai media pembelajaran. Yang ketiga adalah LKPD ya, LKPD yang nanti kalian kerjakan, lembar kerja peserta didik ya, begitu. Nah, yang keempat adalah Google Meet ya, Google Meet. Itu platform yang kita pakai sekarang, Google Meet. Dan Google Classroom, yaitu platform yang kita gunakan untuk asinkronus ya. Sekarang, pembentukan kelompok. Anak-anak, di dalam kegiatan belajar ini nanti Bapak membuat kelompok ya. Bapak bentuk kelompok, nanti masuk ke breakout room. Breakout room itu apa? Breakout room itu adalah ruangan yang dipakai untuk berdiskusi ya. Berdiskusi ketika Bapak memberikan pertanyaan atau tugas diskusi. Nanti silakan kalian memasuki ruangan-ruangan yang sudah Bapak sediakan. Nah, dalam kelas ini Bapak bentuk ada 5 kelompok ya. Nanti terdiri dari satu kelas dibagi menjadi 5 kelompok. Begitu anak-anak? Oke. Selanjutnya adalah ya, untuk mengawali pembelajaran kita, Bapak akan coba untuk memberikan soal pretest. Nah, soal pretest. Apa sih Pak soal pretest itu? Soal untuk mengawali pemahaman kalian tentang materi yang akan kita pelajari gitu. Barangkali kalian sudah mendapat informasi, sudah membaca buku dari kemarin ya. Informasi dari media sosial begitu ya. Baik. Silakan nanti dijawab. Bapak siapkan ada 4 soal pretest. Yang pertama adalah, pernahkah Anda menyaksikan pameran? Objek pameran apa saja yang pernah kalian lihat? Jika pernah menyaksikan, di mana dan kapan? Bagaimana pendapat Anda tentang pameran? Silakan anak-anak yang bisa menjawab pretest ini. Langsung saja silakan. Kalila, silakan. Ini pertama buat saya, Pak. Menurut saya, pameran itu menyombongkan diri atau sering disebut
Pamer. Iya. Menyombongkan diri atau disebut pamer. Ya, itu menurut Kalila ya. Ya, Erik, silahkan. Pameran itu seperti pesta rakyat yang sering saya lihat di alun-alun, Pak. Pameran itu seperti pesta rakyat yang dilihat di alun-alun. Oke, boleh. Gak apa-apa, silahkan. Ada lagi? Saskia, silahkan. Wah, di alun-alun banyak kegiatan memamerkan produk makanan. Oh, di alun-alun ada memamerkan produk-produk makanan ya? Bisa juga itu mungkin memamerkan produk makanan, gitu ya? Oke, Selvi, silakan Selvi. Pak, pameran itu seperti di showroom motor, memajang motor-motor yang dijual. Menurut Selvi, pameran itu seperti di showroom ya, memajang motor-motor gitu ya untuk dijual begitu ya. Menurut Selvi begitu. Boleh silahkan. Ada lagi anak-anak? Rohman. Saya pernah menyaksikan pameran itu di televisi, Pak. Jadi biasanya pameran itu memajang lukisan oleh seorang pelukis, Pak. Ya, baik, Rohman tadi sudah menyampaikan di situ ada pameran di televisi ya. Melihatnya di televisi, di situ ada lukisan, ada pelukisnya ya. Mungkin lihat berita ya, informasi di televisi. Baik anak-anak, cukup beragam pengalaman dan pengetahuan kalian mengenai pameran menjawab pretest ini ya. Selanjutnya, silahkan disimak 3 video ini dan silahkan LKPD yang sudah Bapak share di Google Classroom nanti didiskusikan di ruang breakout. Ya, sambil menyimak video, silahkan kalian coba membuat catatan-catatan terkait apa yang kalian lihat di 3 video yang akan Bapak tayangkan. Ya, Bapak akan segera tayangkan 3 video tersebut. Silahkan disimak ya anak-anak ya. Ya, ini video yang pertama. Ya, itu video yang pertama. Kita lanjut ke video yang kedua. Silakan disimak. SMK Negeri 1 Tanjung kembali menggelar pameran karya seni rupa. Pameran digelar di Sanggar Seni Sekolah dari 30 September hingga 1 Oktober 2019. Pameran ini merupakan yang kedua kalinya diselenggarakan pihak sekolah. Dalam pameran ini menampilkan berbagai produk karya seni yang dihasilkan para siswa di kelas 10. Ya, itu video yang kedua. Selanjutnya, silahkan disaksikan video yang ketiga. Kira-kira ada perbedaan, ada hal-hal yang bisa kalian catat untuk mengisi LKPD. Begitu ya, silahkan disimak video yang ketiga. Ya, itu 3 video anak-anak yang sudah kalian simak, ya, sudah kalian lihat. Nah, sekarang silahkan kalian berdiskusi terhadap apa yang kalian lihat di 3 video tersebut dan diisi LKPD yang sudah Bapak share dan didiskusikan. Kalau sudah selesai, nanti silahkan dikirim kembali ke forum tugas ya. Nanti akan kita bahas setelah kita melanjutkan PPT ya yang akan kita pelajari bersama. Silahkan bisa masuk ke breakout kelompoknya masing-masing ya. Silahkan.
Yang video ketiga itu cuman kayak satu macam doang, kayak lukisan doang gitu Selamat, silakan ditempel. diskusi. Ya. Terus kalau misalkan video Ya, Pak. kedua itu kayak banyak banget gitu, kayak Tadi ada videonya gimana? Maaf, internet kayak aku tadi foto, jelek. terus Videonya ada sangat kerajinan tangan gitu. cantik Itu sekali. kok bisa ya? Ya. Kenapa gitu? pameran Bukan gitu. itu. Maksudnya yang ditanyain Yang lain, apa? yang lain coba. Video terakhir isinya lukisan doang. Kok nggak ada orangnya? Itu pameran kan? Iya, coba Video Cak. nomor 2 ya. Apa yang kalian peroleh ketika mengamati 3 video yang berbeda? Apa? Kalau aku nih ya, By the way, saya punya menjadi masalah nggak tahu di video bahwa pertama? pameran itu bisa diadakan secara Aku nggak lihat virtual video dan pertama. dilakukan secara virtual akan lebih banyak orang yang menonton. Yang nomor 3 ya, Aku sebutin buatlah ya. satu pernyataan atau pertanyaan terkait video yang telah kalian saksikan. Nomor 1 itu tuliskan masalah-masalah yang muncul Kalau aku, di pemikiran kalian kalau setelah aku punya mengamati video. pertanyaan ya, media sosial atau website Coba apa Intan yang jawab. sering dijadikan tempat pameran virtual? Kalau kalian, Kalau menurut aku sih media sosial atau website Mustahil. apakah yang sering dijadikan tempat Kalau itu pameran biasanya virtual? Terus untuk keperluan pengunjung tadi pada jawaban saat dari mengunjungi Nadia, pameran itu bebas, pertanyaan dari Nadia, asalkan untuk pameran tidak virtual melanggar apa aturan saja sih yang dibuat oleh dipamerkan? penyelenggara pameran tersebut. Oke ya. Biasanya Ya itu bagus. ya udah deh, kesimpulannya ya itu. Biasanya itu apa aja sih yang dilarang saat acara pameran itu Udah. diadakan? Penyelenggaraannya ada yang secara konvensional dan virtual nanya apa? atau daring. Ada juga Maksud dari pameran homogene video yang dan pertama itu gimana sih? Dan ada juga yang secara indoor dan outdoor. Tanya apa aja? Udah diketik. If Udah, tinggal aku kirim. Ya, silakan Nah, yang ya. sudah bisa langsung Tambah dikirim lagi ya. itu gimana? Yang sudah bisa langsung dikirim dan masuk ke ruang utama. Boleh. Ya, sambil menunggu teman-teman yang lain ya, ini di ruang utama ya. Oke, hasil diskusi tadi, hasil pengamatan video, silakan dikirim kembali ke Google Classroom forum tugas ya. Nanti di situ Bapak akan tampilkan perwakilan ya, Bapak akan tampilkan perwakilan diskusi untuk disampaikan kepada semua kelompok ya. Ya, silakan Dita. Pak, tadi saya sudah menyimak videonya, Hmm. tapi saya masih bingung. Ada pameran yang hanya menampilkan karyanya saja tanpa ada penontonnya, dan ada juga pameran yang menampilkan penontonnya juga. Kok bisa beda-beda begitu ya, Pak? Terima kasih. Menurut video tadi ada 2 jenis pameran, Pak. Yang pertama pameran konvensional, yang kedua pameran virtual. Masuk terkait dengan ada penontonnya dan tidak ada penontonnya. Oke. Sebenarnya 2 video itu ada penontonnya ya, cuma penontonnya ada yang langsung datang ke tempat pameran ya, yang tadi saya disebut oleh Nadia adalah konvensional, dan ada yang penontonnya hanya melihat melalui media sosial ya. Ini tadi sudah kita bahas, kita diskusikan, dan sekarang kita coba kira-kira menurut kalian apa sih yang dimaksud dengan pameran? Silakan dibaca pengertian pameran. Nah, sekarang kalian tadi sudah saling diskusi dan sekarang sudah tahu ya pengertian pameran seperti apa. Di sini saya coba menampilkan ada 4 karya yang bisa dipamerkan. Yang pertama adalah pameran lukisan, yang kedua adalah pameran patung, yang ketiga adalah pameran kriya, yang keempat adalah pameran tekstil. Izin bertanya, apa yang dimaksud dengan seni kriya, Pak? Seni kriya adalah hasil dari kerajinan tangan. Silakan Keisha. Menurut saya, contoh karya seni kriya itu kerajinan gerabah, topeng, dan tapestri, Pak. Secara umum,
Yang pertama adalah jenis karya yang dipamerkan, yang kedua adalah jumlah pesertanya, yang ketiga adalah waktu dan tempat pelaksanaannya. Kira-kira mana yang homogen, mana yang heterogen, dan barangkali ada yang bisa memberikan penjelasan, silakan. Homogen itu memamerkan satu karya yang sejenis, dan heterogen berbagai macam jenis karya. Apa itu pengertian homogen dan heterogen ya, untuk sebagai penjelasan. Berdasarkan jumlah pesertanya dikelompokkan jadi dua, yaitu pameran tunggal dan kelompok. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak pameran tunggal dan kelompok ini? Silakan. Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya, kalau pameran tunggal sama homogen itu sama nggak ya, Pak? Nah, pameran tunggal sama homogen. Kalau tunggal itu satu, homogen juga satu. Kira-kira sama nggak sih tunggal dan homogen? Ada yang bisa memberikan jawaban, tanggapan? Silakan. Saya, Pak. Ya. Tunggal itu berlaku untuk pelakunya dan homogen itu berlaku untuk karyanya, Pak. Iya. Tunggal itu berlaku untuk pelakunya dan homogen berlaku untuk karyanya. Setuju? Atau ada yang mau menambahkan? Silakan. Setuju, Pak. Setuju. Ada yang mau menambahkan? Rila, Pak. Cukup? Ya, Rila. Silakan, Rila. Tunggal di sini itu maksudnya seorang seniman yang mengadakan pameran secara individu, sedangkan homogen adalah jenis karya yang dipamerkan atau karyanya yang sejenis. Iya, lebih lengkap ya Rila ya. Bagus apa yang disampaikan oleh Rila. Lebih lengkap ya intinya begitu ya. Ada lagi? Pak, saya izin bertanya. Ya. Jadi pameran tunggal itu pameran yang dilakukan oleh satu orang, sedangkan kelompok bisa disebut pameran kelas. Benarkah, Pak? Ya, betul sekali Satria ya, yang seperti slide yang Bapak tampilkan. Ketika kalian pameran kelas, misalnya pameran kelas 9A mengadakan pameran di kelas, itu masuk ke dalam pameran kelompok. Yang dimaksud pameran outdoor itu lebih jelasnya seperti apa ya, Pak? Yang dimaksud pameran outdoor itu jelasnya seperti apa ya? Kalau dilihat gambarnya itu. Ada yang bisa menjawab, anak-anak? Silakan. Saya, Pak, Intan. Intan, silakan, Tan. Menurut saya, pameran yang dilakukan di luar gedung. Biasanya tempat yang dipilih adalah di taman, halaman hotel, atau halaman mall yang berharap dilihat banyak orang. Pameran indoor dan outdoor, Lik. Penjelasannya, Rik. Silakan, Rik. Baik, Pak. Berdasarkan ruang tempat pelaksanaan dikelompokkan menjadi dua, yaitu pameran indoor dan outdoor. Pameran indoor atau dalam ruangan, yaitu pameran dengan mengambil setting tertutup, misalnya di gedung atau museum. Penyelenggaraan pameran indoor harus memperhatikan penataan, unsur cahaya, sirkulasi pengunjung. Yang kedua, pameran outdoor atau luar ruangan, yaitu penyelenggaraan pameran karya-karya yang tahan terhadap suhu ruang terbuka, misalnya patung batu, pameran keramik. Ya, terima kasih Erik yang sudah menjelaskan atau memaparkan pengertian pameran indoor dan outdoor. Di sini perbedaannya anak-anak, kalau indoor itu harus membutuhkan cahaya, ya perlu lampu ya kalau indoor. Dan tentu sirkulasi pengunjung, jadi masuk keluarnya pengunjung itu harus ditata begitu supaya tidak bentrok di satu ruangan tertentu, ya tidak penuh, ya tidak bergerombol di satu tempat tertentu. Jadi biar nggak bertabrakan antara pintu masuk dan pintu keluar. Nah, bedanya dengan outdoor itu tidak perlu sirkulasi pengunjung karena bebas di luar begitu ya, dan tidak perlu unsur cahaya ketika berada di luar. Biasanya menggunakan pencahayaan matahari. Begitu anak-anak ya, sudah paham ya? Paham. Sudah, Pak. Paham, Pak. Sudah, Pak. Nih, Paham. sekarang Paham, Pak.
Ya, tujuan pameran seni rupa di sekolah. Ya, silakan dibaca Saskia, 5 tujuan pameran seni rupa di sekolah. Baik, Pak. Tujuan pameran seni rupa di sekolah. 1. Membangkitkan semangat siswa dalam berapresiasi karya seni rupa. 2. Meningkatkan apresiasi siswa dalam berkarya seni. 3. Melatih berorganisasi. 4. Melatih siswa mandiri dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diembannya. 5. Melatih kerjasama dalam suatu kelompok. Ya, terima kasih Saskia yang sudah membacakan tujuan pameran seni rupa. Nah, pada dasarnya pameran seni rupa di sekolah itu ada 5 poin ya, 5 poin. Yang pertama adalah membangkitkan semangat berapresiasi ya. Jadi mengajak untuk teman-temannya untuk berapresiasi. Kemudian meningkatkan apresiasi siswa dalam berkarya seni ya. Yang ketiga melatih berorganisasi, karena di dalam pameran itu nanti akan dibentuk panitia ya. Panitia dalam kegiatan pameran. Nah, ketika sudah membentuk panitia, tentu akan melatih bertanggung jawab dengan tugasnya nanti ya, sebagai bagian dari panitia. Nah, di dalam panitia tentu itu kan akan bekerja secara tim ya, jadi melatih bekerja sama secara tim. Oke, selanjutnya adalah fungsi pameran ya, silakan dibaca oleh Keisha. Fungsi pameran seni rupa di sekolah. Keisha, Berliana, silakan. Fungsi pameran seni rupa di sekolah. 1. Sebagai media penampilan jati diri seorang siswa. 2. Sebagai sarana peningkatan daya ekspresi bagi seorang siswa. 3. Sebagai media memperluas cakrawala pengetahuan seni rupa. 4. Sebagai media komunikasi antar siswa dengan apresiator. 5. Sebagai sarana perangsang kreativitas siswa dalam berkarya seni rupa. 6. Sebagai pemunculan ide, aliran, dan jenis seni rupa baru bagi siswa. Iya, terima kasih Keisha Berliana yang sudah membacakan fungsi pameran seni rupa. Ya, fungsi pameran seni rupa di sekolah yang tadi sudah dibacakan oleh Keisha sebagai penampilan jati diri, ya, sebagai sarana peningkatan daya ekspresi siswa. Jadi ketika ada pameran itu akan memberikan stimulus ya untuk mengekspresikan diri sebagai media memperluas cakrawala pengetahuan. Jadi nanti boleh bertanya-tanya ketika menyaksikan pameran, bertanya kepada pelukisnya atau pengrajinnya dan lain-lain. Sebagai media komunikasi ya, ketika menyaksikan pameran tentu ada komunikasi antara sesama teman atau antara si pembuat karya tersebut. Nah, sarana stimulus kreativitas sebagai wahana pemunculan ide. Selanjutnya anak-anak, Bapak akan menampilkan hasil LKPD ya. Dan alhamdulillah LKPD kalian sangat baik ya. Kalian sudah menemukan hal-hal yang terkait kebingungan-kebingungan kalian dan sekarang sudah mulai terjawab semua apa yang dimaksud dengan pameran, begitu ya. Nah, sekarang waktunya kalian melaksanakan post test atau mengerjakan post test. Nah,
Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan 5 soal post-test yang sudah Bapak share di Google Classroom. Ya, mengerjakan post-test bisa dimulai dari sekarang. Baik, ada kesulitan dalam mengerjakan post-test? Tidak ada, Pak. Tidak. Tidak ada, Pak. Oke. Bagi yang sudah selesai, silahkan hasil post-testnya dikirim ya, supaya Bapak bisa melakukan penilaian hasil post-test yang kalian kerjakan. Oke, ini sudah masuk semua. Yang pertama adalah Aisyah. Silahkan dibaca, Aisyah. Baik, Pak. Ya. Soal yang pertama. Tuliskan menurut kalian apa yang kalian pahami tentang pameran seni rupa. Jawaban saya adalah kegiatan yang menampilkan karya seni seseorang atau kelompok. Iya. Ya, ini Bapak melakukan penilaian langsung ya. Jadi apa yang sudah kalian jawab, Bapak langsung melakukan penilaian. Kira-kira tujuan pembelajaran hari ini apakah sudah tercapai? Barangkali ada yang bisa memberikan. Ya, silahkan. Damar. Pembelajaran kali ini sudah sesuai tujuan pembelajaran kita ya. Sudah mendapatkan pemahaman tentang pengertian dan juga jenis-jenis pameran, Pak. Ya, berarti tujuannya sudah dicapai ya. Saya izin menambahkan, selain mendapatkan pemahaman tentang pengertian jenis pameran, kita juga sudah memahami tujuan dan fungsi pameran di sekolah, Pak. Kira-kira kesimpulan apa yang bisa kita dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Izin menyimpulkan. Iya. Kesimpulan yang saya dapatkan pada hari ini yaitu setelah saya belajar pameran, ternyata lingkungan sekolah bisa menjadi bagian kegiatan pameran, Pak. Saya izin melengkapi. Pameran di sekolah memberikan kita sebuah inovasi kegiatan apresiasi yang memberikan pengetahuan kepada siswa dalam kegiatan selanjutnya, yaitu pameran yang akan memberikan pengalaman baru tentang pameran di sekolah, karena kita sudah memahami pengertian, jenis, fungsi, dan tujuan pameran di sekolah, Pak. Bapak akan memberikan penguatan, betul sekali. Pameran adalah aktivitas manusia, baik secara individu maupun kelompok, dengan menampilkan, memamerkan berbagai macam jenis karya, baik itu karya 2 atau 3 dimensi. Ya. Untuk pertemuan selanjutnya minggu depan, ya, karena hari ini pertemuan pertama, minggu depan adalah pertemuan kedua. Minggu depan kita sudah membahas tentang bagaimana menyusun atau merancang pameran. Untuk mengakhiri kegiatan kita, seperti biasa, kita tutup dengan doa. Mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dalam hati mulai. Selesai. Ya, terima kasih Damar yang sudah menutup kegiatan hari ini dengan doa. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini memberikan kita menambah ilmu buat kita semuanya. Bapak akhiri untuk pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.